Selamat datang di channel Suara Papua ID. Pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden mengumumkan laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia, PHAM, yang berat di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pengumuman tersebut, Presiden dengan tulus mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah terjadi di Indonesia, termasuk di Papua dan Aceh. Ia juga mengekspresikan penyesalannya atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Presiden jelaskan bahwa pemerintah akan berusaha memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Selain itu, pemerintah akan bekerja keras untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat agar tidak terjadi lagi di masa depan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan diinstruksikan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Penting untuk diingat bahwa pengakuan ini adalah langkah penting menuju keadilan, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani di Indonesia. Kami berharap bahwa tindakan selanjutnya akan menghasilkan keadilan bagi para korban dan memberikan solusi yang komprehensif untuk masa depan yang lebih baik. Di sini kami akan membahas dan berbagi 12 kasus pelanggaran HAM berat diakui Presiden, 2 diantaranya di Papua. Presiden Jokowi ketika mengumumkan kasus pelanggaran HAM berat sejak 1965 hingga Papua dan Aceh. Presiden Jokowi mengakui telah membaca laporan yang disampaikan tim yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tersebut dengan seksama. Berikut 13 pelanggaran HAM berat yang disampaikan Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Peristiwa 1965 hingga 1966. Peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989. Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Satis di Aceh 1989. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999. Peristiwa Simpang KK di Aceh tahun 1999. Peristiwa Wasior di Papua 2001 hingga 2002. Peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini, kami telah menyampaikan informasi tentang pengakuan Presiden Joko Widodo mengenai 12 kasus pelanggaran HAM berat, di mana 2 diantaranya terjadi di Papua. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menangani masa lalu yang kelam dan berupaya menuju keadilan. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran semacam ini tidak terulang di masa depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini, dan mari kita terus berupaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berperikemanusiaan. Terima kasih telah mengikuti informasi ini di channel Suara Papua ID. Bangsa-bangsa menyambut baik pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah menggembirakan menuju keadilan kepada para korban. We welcome President Joko Widodo's acknowledgement and expression of regret for 12 historical incidents of serious human rights violations, including the 1965 to 1966 anti-communist crackdown, the 1982 to 1985 protester shootings, enforced disappearances in 1997 and 1998, and the Wamena incident in Papua in 2003.
The President's gesture is a step on the long road to justice for victims and their loved ones. Liz Trussell mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, proses keadilan yang komprehensif bisa memutus impunitas kepada para pelaku dan bisa memulihkan serta memperkuat demokrasi Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di tanah air pada masa lalu. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini daftar pelanggaran HAM masa lalu yang diakui Presiden Jokowi.